ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Jadi, bro and sis semuanya, dari surat pengkhotbah ini ya yang cukup panjang, memang Firman menuliskan ada waktu untuk segala macam. Amin. Nah, tapi di ayat yang 11, yang indah selalu ini saya selalu ingat ya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Nah, kita semua nggak ngerti ya saat ini, benar nggak teman-teman? Kok bisa ada COVID yang begitu nggak jelas banget di situ ya? Ada virus kok yang begitu ganasnya, nggak pandang siapa-siapa, semuanya bisa kena. Kalau tidak hati-hati, ya. Jadi di sini memang pesan dari masa-masa pandemi seperti ini adalah kita harus bersabar. So be patient. Karena dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Firman Tuhan yang menguatkan saya, menguatkan kita semua adalah pesan dari Pengkhotbah 3:11 bahwa dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi kita manusia hidup ya, itu diperhadapkan untuk dua hal yang selalu berlawanan. Kan kalau kita tadi baca, ada waktu untuk menangis, ada waktu bergembira, ada selalu lawannya ya di situ, lawannya. Kita hidup pun bercampur dengan manusia semua, ada yang negatif, ada yang positif. Listrik pun alirannya ada yang negatif, ada yang positif. Kalau nggak bisa nyala. Betul? Betul atau tidak? Jadi dalam kita hidup pun ada yang positif, ada yang negatif. Firman Tuhan juga memperhadapkan kita hal dua yang berlawanan. Ya, ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu sukacita, ada waktu untuk berduka cita. Ya. Ada waktu menanam, sekali lagi saya tayangkan, ada waktu untuk mencabut, menuai. Menabur, menuai. Makanya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menabur yang positif. Kasih bibit yang bagus. Supaya apa yang kita tuai adalah buah yang bagus-bagus. Amin? Ya, yang amin ancungkin jempol karena nggak bisa bicara. Oke. Jadi kalau misalnya kita menabur buah yang jelek, jangan kita sesali kalau kita menabur bibit yang jelek, jangan kita sesali kalau buahnya juga jelek. Karena itu apa yang kita tabur. Merombak ada membangun. Ya, seperti sekarang ini rumah saya habis kemarin kematian Boy tanggal 1 Januari kebanjiran. Jadi kebanjiran akhirnya ya harus dirombak. Sekarang saya lagi ngungsi di rumah kontrakan di situ. Begitu pindahan ada pandemi, jadi rumah nggak bisa dirobohin, menunda lagi. Nah kalau misalnya kayak begini, saya pernah bilang begini, aduh Tuhan kok masalah nggak habis-habis ya. Makanya di dalam masa pandemi di rumah masing-masing, nggak bisa kemana-mana, saya bikin hal-hal yang positif. Supaya apa? Menguatkan jiwa saya juga. Yaitu apa? Saya bikinlah renungan lewat video,
Saya bikin apapun semua saya sharing di video yang positif-positif, olahraga lah. Saya bikin grup sharing kecil dari cuman beberapa orang, sekarang akhirnya lebih daripada 10-15 orang. Dan beberapa ini ada hadir di sini ya, dalam grup sharing saya ajakin di situ. Rumah belum bisa dirubuhin, belum bisa dirombak, belum bisa dibangun. Jadi masa saya ngontrak di sini jadi tambah panjang ya. Jadi ada merombak, ada membangun, ada menangis, ada ketawa ya. Ketika berduka kita menangis, ketika kita sukacita kita ketawa, menaratap menari ya. Waktu berdiam diri ada waktu berbicara. Makanya kita teman-teman, kita kalau lagi mendengarkan seseorang berbicara, hendaklah kita belajar berdiam diri. Nggak gampang untuk belajar berdiam diri ya. Maunya bicara aja, maunya nyerobot aja kita bicara ya. Makanya kita dengar firman Tuhan, kita harus berdiam diri, ada waktunya. Macam-macam. Bahkan di dalam Ulangan 30 ayat 19, firman mengatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ingat ya, jadi dalam kitab Ulangan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihan ada di tangan kita semua. Ya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, supaya kita hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Nah, di tayangan gambar ini kita lihat ya, ada dua jalan yang diperhadapkan kepada semua manusia. Jalan kehidupan, ya, jalan kematian. Kalau jalan kematian, kita semoga semuanya udah mengerti apa itu. Yaitu apa? Ya udah, main aja sama dosa terus-terusan. Ya, karena upah dosa adalah maut di situ. Kalau kita mau pilih kehidupan kekal bersama Tuhan di surga, di dalam rumah Tuhan, pilihlah kehidupan. Ya, kehidupan berkat, pilihlah yang baik, yang positif dalam hidup kita semua. Tapi kalau yang mau pilih jalan kematian, ya pilihlah semua yang penuh dengan sumpah serapah, kutuk, ya, marah-marah, ya, emosi, egois di situ. Firman kemarin kan hari Selasa ya, itu grup sharing saya berkumpul. Bagus banget. Kalau misalnya teman-teman rajin baca renungan harian Gereja Katolik everyday, pasti ingat bacaan kemarin Injil Matius ya. Siapa yang baca angkat jempol ya. Bunyinya adalah apa? Kita kalau ikut Yesus, pilih pintu yang sempit, bukan pintu yang lebar. Ya, ingat bacaan kemarin di situ. Pilihlah pintu yang sempit, jangan pintu yang lebar, karena pintu yang lebar membawa kepada kematian. Ya, jangan pilih jalan kematian, tapi kita pilih kehidupan di situ. Enggak gampang. Memilih jalan kehidupan memang banyak, ya, banyak kesusahannya. Tapi ingat, Rasul Paulus selalu berkata, ya, hidup ini Kristus, mati ini adalah suatu keuntungan kalau ikut dengan Yesus. Ya, nah, makanya sang pengkhotbah, yaitu anak Daud raja di Yerusalem, pengkhotbah 1 ayat 1 diulang lagi berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kita jangan khawatir. Ya, di masa-masa new normal ini banyak kekhawatiran, benar. Secara manusiawi memang, ya, kita khawatir adalah lumrah, bukannya nggak normal. Justru yang nggak khawatir itu agak nggak normal, betul nggak teman-teman semua? Ya, ini ada adik saya Eli muncul juga ya. Oke, dari Semarang. Oke. Nah, jadi di dalam masa new normal ini kayaknya banyak pertanyaan. Sebelum keluar peraturan new normal, aduh pusing ya, teman-teman pasti merasakan. Maunya apa sih pemerintah? Kita dibebaskan ya, berkeliaran walaupun dengan adanya ketentuan-ketentuan harus bawa cuci tangan, hand sanitizer, selalu bermasker, jangan pernah copot masker, pakai face shield di situ, menjaga badan masing-masing. Ya, intinya adalah bahwa kita ikutin apa yang pemerintah berikan, ya. Jangan
membandelkan diri, jangan merasa, oh nggak apa-apa tuh banyak yang berkerumpul, bergerombol di pinggir jalan nggak pakai masker, biarin saja. Justru di masa new normal ini, kita nggak tahu kondisi ekonomi juga bisa kembali normal lagi di masa new normal, tapi kita yang ikut Tuhan Yesus, kita punya pengharapan. Ya, teman-teman ada nggak yang merasa nggak khawatir di era new normal ini? Coba, yang merasa nggak khawatir boleh angkat jari. Saya rasa semuanya ada kekhawatiran. Betul? Betul? Angkat jempolnya yang betul? Iya. Tapi jangan kita aminin, ya. Jangan kita bisa amin gitu, no amin ya. Tapi memang kalau memang ada kekhawatiran, itu lumrah kita manusia di situ. Tapi satu hal yang di dalam firman hari ini mau bicara bahwa ingat, kita jangan khawatir karena kita punya Tuhan yang lebih hebat dari pandemi, Allah yang lebih berkuasa karena Dia pencipta langit dan bumi. Kita terus taat dan setia, jangan beralih kepada yang lain-lain. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya di situ. Ya, bahkan dikatakan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Merekanya siapa, bro and sis? Merekanya adalah kita yang mau taat dan setia, selalu punya iman, percaya, ya, berpengharapan di situ. Itulah mereka di sini. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dari kita banyak yang nggak tahan, ya. Aduh, Tuhan kok masalah bertubi-tubi, nggak ada habis-habisnya. Pernah nggak merasa demikian? Angkat jempolnya yang pernah. Ya, kayaknya baru lepas satu, belum beres. Aduh, satu lagi datang. Belum beres, aduh, satu lagi datang. Ya, contoh yang simpel aja soal sakit dalam keluarga. Ya, baru misalnya, ya, si mama yang udah lansia sakit, belum beres, anak sakit, belum beres, suami sakit, belum beres, yang ini sakit saudara sekandung. Kayaknya nggak selesai-selesai. Kalau udah gitu kita suka-sukanya protes sama Tuhan. Boleh protes sama Tuhan? Angkat tangan, jempol, boleh ya, boleh aja, boleh aja ya di situ. Kok hidup begini susah ya? Kok nggak pernah lepas dari masalah? Kok doaku yang ini belum dijawab? Udah nyambung yang satu lagi ya. Kok kayaknya hidup ini nggak pernah ada mujizat seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dari kita ada yang bertanya seperti itu. Ya pun, ya, Pak Boy pun almarhum. Nah, saya kalau udah bicara kembali kepada kenangan kepada dia nih, pasti cengeng. Ya, ini di mana-mana saya kalau bawain sharing tentang ketika Pak Boy mengalami ini, saya nggak luput dari air mata, ya, walaupun udah liwat 100 hari. Ketika saya mengalami ini, saya pernah sharing juga di rumah duka. Ya, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa dari aku? Ya, kita keluarga udah melayani, tapi kok persoalan nggak habis-habis. Nah, waktu Boy sembuh pun, Pak Boy udah bersaksi juga. Setelah 5 bulan sembuh, dia kan udah bisa kemana-mana, mengajar pewartaan. Mungkin dari PD-PD, kayaknya pernah ke Penduki Tangerang, saya lupa deh. Ya, tapi pernah ke PD Tangerang, Santa Maria, di situ. Pada saat itu saya nggak bisa nganterin, dia udah bisa nyetir pelan-pelan. Lumayan kan ya, ke PD Santa Maria Tangerang jauh. Puji Tuhan, saya udah agak kebat-kebit juga. Aduh, Tuhan lindungin dia. Lumayan ke Tangerang nyetir sendiri, ya. Terus saya juga sama Boy pernah melayani KRK di Perduki Chapter Selatan 2 yang di Bulungan 2 apa 1 saya bingung tuh, ya. Oke. Di situ beruntung banget mereka semua
bisa menghadirkan kami sekeluarga. Pak Boy terakhir kali tuh di situ. Itu bulan apa saya nggak tahu. Nah, waktu Boy sembuh, dia bersaksi kemana-mana, mujizat terjadi. Tapi waktu awal-awal mengalami kesembuhan, dia sempat juga seperti protes sama Tuhan. Karena doa kami sekeluarga nggak macam-macam. Kita resolusinya setiap tahun, kalau malam tahun baru ya, doanya hanya mohon berkat kesehatan. Nggak minta macam-macam. Tiap tahun itu. Ya. Tapi kok kenyataannya, tahun 2019, terus 2000 tahun lalu 19 ya, 2018 mata saya yang kiri macular retinanya bolong, jadi saya harus operasi. Operasinya nggak mudah lagi. Diisi gas, jadi saya selama 1 bulan nggak bisa tidur celentang. 2 minggu pertama saya harus tengkurap di meja begini tidur ya, kayak kucing pindah-pindah. Siapa yang bisa tidurnya kalau tengkurap begini? 24 jam terus setiap hari seperti itu. Nah, dalam keadaan tengkurap, tiba-tiba rumah kami bocor, Boy ngurusin bocor, besoknya dia stroke. Itu yang bulan Juni ketika Lebaran di situ. Yang nungguin calon mantu saya, pacara Renard dan Renard, karena saya belum bisa nungguin di rumah sakit. Puji Tuhan dikasih kesembuhan, 1 bulan dirawat di RSPAD. Setelah dia pulih, setelah mendapat penanganan DSA dari dokter Terawan, progresif sekali. Karena kita gencar sekali ngejar ketinggalan, fisioterapi, tusuk jarum, apalah pokoknya segala macam diusahakan lah. Fitness lah, pakai instruktur melatih otot-otot dia semuanya. Sampai dia setelah sembuh pulang beberapa minggu pertama, dia mutung nggak mau ke gereja. Dan dia cerita, sempat dia merasa marah gitu. Dia bilang, nggak tahu marah sama siapa. Mungkin marah sama Tuhan, tapi saya nggak marah sama Tuhan. Sempat nggak mau ke gereja. Jadi, puji Tuhan, di teman-teman di PDMKK, banyak prodiakon yang terus bawain hosti ke rumah kami. Dan saya terus berusaha menghibur dia, menghadirkan Yesus, menyemangati dia, akhirnya dia mau ke gereja lagi. Ya. Karena dia sudah bisa jalan, walaupun tidak 100% normal, 95% normal di situ. Ya. Udah nggak usah pakai tongkat dan segala macam. Dan dia akhirnya banyak pewatan menyaksikan kebaikan Tuhan selama 5 bulan sembuh. Tiba-tiba baru kita lagi happy-happynya bersama, udah mau ngajakin jalan-jalan ke Eropa lagi. Itu tanggal 8 Desember, tanggal 6 Desember dia stroke lagi. Dan lebih parah lagi. Stroke-nya parah, kalau sebelumnya nggak pecah pembuluh darah, yang kemarin ini pecah pembuluh darah dan rembesannya cepat banget, makanya nggak bisa ditolong. Dan hari itu juga harus buka batok kepalanya, dan nah ini saya sedih lagi. Esoknya 24 jam pertama dokter bilang kondisinya nggak bagus. Ya, singkat cerita, akhirnya tanggal 12 Desember dengan kami relakan, ya, biar Tuhan ambil secepatnya, supaya dia nggak usah mengalami penderitaan lebih panjang. Tuhan panggil. Belum 40 hari 1 Januari banjir. Kena juga rumah kami yang nggak pernah kebanjiran, kena pula. Ya. Jadi memang bertubi-tubi, kok kayaknya Tuhan kau kemana? Ya. Saya juga sempat protes. Ya. Mau apa sih Tuhan daripada kami? Kurang apa sih kami? Dosa kami apa ya? Sehingga bisa mengalami hal demikian. Tapi puji Tuhan, itulah komunitas basis keluarga harus kuat, ya. Anak-anak meneguhkan. Walaupun saya tahu mereka juga shock, mereka kaget, ya. Tapi mereka meneguhkan. Tadinya saya nggak bisa bersyukur, saya paksakan diri untuk bisa bersyukur. Nah, itu melegakan hati saya. Ketika kita dalam masalah, kita nggak bisa ngucap syukur, tapi kita paksakan, katakan, aduh terima kasih Tuhan. Langsung sekian persen itu kayaknya beban diangkat. Teman-teman pernah merasakan itu? Paksakan diri, mengatakan syukur ketika rasanya kok nggak bisa kita bersyukur. Coba, paksakan diri. Jadi kita sambil tarik napas, aduh Tuhan terima kasih dengan masalah yang bertubi-tubi ini. Sehingga kami selalu mencari Engkau. Sehingga kami selalu cari firman Engkau.
Sehingga kami selalu dikuatkan, diteguhkan. Belum beres. Pindahan rumah, baru beres pindah. Pandemi pula. COVID, yang kita pikir dalam 3 bulan udah beres. Nggak beres-beres. Sekarang saya udah di rumah 4 bulanan. Ya, nggak ngapa-ngapain. Jadi ya puji Tuhan masih bisa panggil instruktur senam di rumah. Ya, jadi segala kegiatan dilakukan di rumah. Terus keluarlah berita. Keluar berita bahwa ada situasi new normal. Terus saya baca tentang herd immunity di Google. Apa itu herd immunity? Teman-teman mungkin udah tahu tentang herd immunity? Udah pada baca? Iya, menyeramkan. Ya, kalau kita nggak punya Tuhan, aduh serem banget herd immunity. Dengan kata lain adalah siapa kuat dia yang hidup. Terutama kita yang udah usia-usia di atas 45 tahun, 50 tahun, siap-siap aja dah, terima nasib. Tapi firman Tuhan nggak begitu. Ya, yang masih anak-anak selalu diwanti. Usia anak-anak, usia 45-50 tahun ke atas, yang punya penyakit menetap seperti diabetik bla 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 bla, harus hati-hati di situ. Karena itu yang gampang diserang oleh COVID. Aduh, doa saya juga, aduh Tuhan, lindungi kami senantiasa agar kami semua keluarga teman-teman terbebas dari ini. Tutup bungkus kami dengan bilur-bilur darah-Mu, ya. Anak mau kawin 13 Juli ketunda. Nah, teman-teman di Perduki Utara udah tahu kalau Rena mau nikah 13 Juli besok ini, ya. Akhirnya nggak bisa, ya di situ. Sementara kita tunda, rencana sih mundur ke bulan November. Semoga aja PSBB sudah tidak ada dan pandemi sudah hilang. Ya itu yang saya harapkan aja supaya nggak ketunda, karena dia nikah udah ketunda 2 kali. 2 kali, yaitu ketika stroke pertama di tahun 2018 di situ, tadinya rencananya di bulan Juli tahun itu dia mau nikah, tapi bersyukur masih belum beres rumah dan segala macam, ditunda. Coba kalau misalnya jadi, terus suami saya papahnya stroke, bulan Juni kan dia stroke itu awal Juni, masa-masa lagi lebaran, libur lebaran. Bulan Julinya gimana bisa pesta? Jadi memang setelah melewati kesininya, anak saya juga semua bisa bersyukur. Aduh, Mah, untungnya belum kita jadikan pernikahan. Kalau misalnya udah undangan semua udah beres, udah segala macam, terus papa stroke, nggak mungkin lah kita pesta gitu kan. Jadi memang itulah ada saat-saat Tuhan menunda, ya, yang tanpa kita sadari kok kayaknya kenapa gitu, kenapa? Tapi setelah kita melewatinya, kita baru bisa bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Setelah saya bisa melewati sekeluarga ini, waktu banjir tanggal 1, anak-anak baru bilang, aduh Mah, puji Tuhan papa udah dipanggil. Kalau dia pasca stroke nih, ya apalagi kemarin stroke-nya parah banget. Dia hidup, banjir rumah nih ada airnya, stres dia. Terus nyambung lagi, ya kan? Pandemi lagi sekarang. Nah sekarang ketika masa pandemi aja teman-teman semua udah lihat kan apa yang terjadi. Banyak teman-teman yang kita kena COVID, nggak bisa ditengok, nggak bisa dijenguk, nggak bisa dilayat, meninggal pun, penguburannya pun nggak bisa. Itu benar-benar anak saya bilang, ya saya juga bilang, aduh benar Tuhan, ternyata Engkau tuh baik ya. Kau baik, walaupun awalnya tuh rasanya, aduh kayaknya melewatinya tuh sampai bercucuran air mata. Tapi sekarang saya bisa bersyukur kalau Boy masih hidup, kita setengah mati. Ya kita aja yang sehat, berjaga-jaga buat kita supaya nggak kena COVID aja, harus benar-benar berusaha keras, apalagi dengan ada yang sakit. Terus umpama kenapa-napa, contohnya aja kemarin Romo Sugiri meninggal, yang jenguk nggak bisa, semuanya sedikit, ya. Dan saya mensyukuri waktu Pak Boy di rumah duka, ada snoring suara ya, itu yang jenguk banyak banget, yang melayat banyak banget, sampai dari semua persekutuan doa datang, dari Cirebon datang, dari Bandung datang, dari Bogor datang. Umpama dia meninggalnya lagi masa pandemi, nggak ada yang nengok. Makanya
Anak saya bersyukur banget. Bersyukur banget. Contoh rumus sendiri aja, kalau misalnya beliau meninggalnya nggak masa pandemi, pasti yang datang itu berjibun. Tapi karena pandemi, jadi terbatas hanya segelintir orang saja. Ya, nah, bro and sis, semuanya ini mungkin kita pernah mengalami. Ya, bahkan saat ini kita juga sendiri dalam kondisi seperti yang tadi saya tayangkan, bertubi-tubi. Ya, apalagi sekarang. Yang nggak jualan jadi jualan. Kenapa? Nggak ada uang masuk. Ya, jualan macam-macam. Benar? Mungkin di Perduki Chapter Tangerang juga banyak yang jualan. Betul Pak nggak? Jualan masker, jualan face shield, jualan apa aja, pokoknya jualan. Karena nggak ada income masuk di situ. Ya. Nah, justru di sini, dalam kondisi new normal lagi sekarang, ya, kita mau bertanya, teman-teman pernah tanya nggak? Ada nggak sih pertolongan Tuhan? Ada atau tidak pertolongan Tuhan? Ya, ada. Kita mau seperti Daud, ketika kita maju ke medan perang, selalu Daud bertanya kepada Tuhan, aku maju nggak nih Allah, ya Allahku, melawan orang Filistin? Tuhan bilang, maju, akan kuberi kemenangan. Dia maju. Tapi kalau Tuhan bilang, jangan maju, jangan sok tahu di situ. Ya. Makanya kita dalam segala permasalahan kita ngomong sama Tuhan. Saya juga banyak ngomong sama Tuhan. Makanya walaupun saya ngomong sendiri ya di kamar, saya ngomong sama Boy juga sendiri di kamar, sepertinya kayak orang gila ya. Tapi Tuhan kasih jawaban di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam new normal ini? Satu kata, percaya aja. Walaupun kayaknya percayanya bingung nih. Aduh, percaya. Memang susah kalau percaya nggak melihat ya teman-teman ya. Kalau udah melihat artinya bukan percaya. Ya. Percaya aja kepada tangan Tuhan Yesus. Berpegang teguh dalam firman-Nya senantiasa. Kenapa? Kenapa? Ya. Karena Allah Bapa membuat banyak mujizat. Banyak di Alkitab, perjanjian lama kayak perjanjian baru banyak mujizat. Contohnya Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun di situ. Lalu itu kan perjanjian lama contohnya. Perjanjian baru sebagai putra Allah, Allah turun ke dunia. Yesus membuat banyak mujizat. Yohanes 6 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. So, kita jangan ragu ya. Allah Roh Kudus memampukan kita manusia pun untuk membuat mujizat. Contoh di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 4 ya. Kisah 2 ayat 4 dan ayat 42 43 saya bacakan ya. Semuanya jelas kedengaran ya, semuanya ya. Oke. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah ketika Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Ya. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama, perjanjian baru kita banyak melihat mujizat. Sekarang pertanyaannya tadi saya kembali lagi. Saat ini kita bisa melihat mujizat nggak bro and sis? Semuanya bisa melihat mujizat, bro and sis? Ada yang nggak pernah melihat mujizat? Semoga tidak ya. Tapi kita jangan mengharapkan mujizat yang seperti terjadi di Alkitab. Misalnya, ya Tuhan, ini anakku meninggal dunia, tolong bangkitkan dia dong. Tuhan, ini suamiku meninggal dunia, tolong bangkitkan dia dong. Umpama kata memang dibangkitkan, saya yakin teman-teman pada lari. Betul? Ya kan? Takut. Tiba-tiba mayat udah 4 hari, 5 hari berdiri. Ya, jadi memang mujizat itu ya yang adalah mujizat batin, mujizat kesembuhan rohani, bukan yang kita bisa lihat oleh mata di situ ya. Oke, jadi ini
Kisah 2 ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, ya, mujizat-mujizat itu terjadi. Saya tekankan lagi, mujizat Allah memang nyata, ya. Jadi di dalam masa pandemi ini kita nggak usah ketakutan, ya, tapi percaya pertolongan Tuhan pasti ada. Pertanyaannya, ya, kok Tuhan lamban banget ya? Kok Tuhan geraknya slow motion amat ya? Sebenarnya kan Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Kok pandemi aja belum diangkat-angkat ya? Itu pun menjadi pertanyaan bagi saya. Ya, doa saya cuma tiap malam, Tuhan, ambil pandemi ini, musnahkan dari muka bumi ciptaanmu ini. Apakah benar lamban, Bro MC semua? Kalau saya balik lagi di dalam pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya, apapun di bawah langit ada masanya, ada waktunya. Yang Tuhan inginkan saat ini adalah kita mau lari kepada Dia enggak? Kita mau terus diam enggak, setia enggak di dalam pokok anggur yang benar itu Yesus Kristus. Ya. Kita mau menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Saya sering mendengar homili dalam misa streaming DMKK, Romo kami selalu bilang, orang yang sabar katanya ya. Orang yang sabar itu yang selamat dari pandemi. Kita sih ketawa ya semuanya di dalam ya apa streamingnya, tapi memang benar. Yang sabar adalah yang setia. Yang nggak sabar, nggak setia, mau bebas bergerak tanpa masker, tanpa perlindungan diri, segala macam, tetap kumpul rame-rame, nggak mengindahkan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, ya nggak heran, amit-amit jawang bayi kalau misalnya kena COVID. Ya, jadi kita saat ini taat. Kalau kita nggak bisa taat sama pemerintah yang kita bisa lihat dengan mata sendiri, Pak Jokowi, bagaimana kita taat sama pemerintah yang bertakhta di kerajaan surga, yaitu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, teman-teman. Bagaimana? Kita nggak bisa lihat, baca firman aja males. Apalagi belajar melakukan firman Tuhan yang katanya susah banget. Betul? Penekanan saya adalah tetap setia. Firman Tuhan kapan dibaca? Every day, bro and sis. Bukan cuma kalau ada PD seminggu sekali, tambah lagi seminggu sekali homili pastor hari Minggu. Itu misa streaming lagi. Ya, jangan setiap hari ya, setiap hari baca renungan gereja Katolik, baca supaya kita tahu hari ini hari apa. Hari ini ulang tahun siapa? Santo Yohanes Pembaptis. John the Baptist birthday today, bro and sis. Kalau kita baca renungan gereja Katolik ya. Sekarang tanggal berapa sih? Saya sampai lupa tanggal beneran. 4. Iya. Jadi dalam rangka juga 22 Juni ulang tahun Jakarta, 21 Juni ulang tahun Pak Jokowi. Ya. Oke, kita lanjut. Today adalah the birthday of John the Baptist, ya. Yang nama baptisannya pakai nama Yohanes Pembaptis. Happy birthday ya, selamat pesta nama, bro and sis ya. Bersyukur, minta doa kepada Yohanes Pembaptis. Oke, Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Merekanya adalah kita juga, dalam hati kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Manusia boleh pandai, boleh bisa menciptakan apapun, teknologi, apa yang canggih. Bisa cloning manusia, bisa cloning binatang, tapi nggak bisa menyelami apa yang Allah pikirkan. Nggak ada yang bisa. Dukun pun, paranormal pun, tukang kuamnya pun nggak bisa mencapai pikiran Allah. Itulah kehebatan dari Tuhan kita. Ya, Allah Tuhan kita membuat segala sesuatu indah pada waktunya menurut Tuhan, bukan menurut saya dan Anda. Ya, menurut Tuhan. Makanya kita harus taat, tetap berdiam di dalam Dia selalu, bukannya nempel doang. Ya. Kenapa? Menurut waktu Allah, karena
Waktu manusia bukanlah waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Planning kita bukannya rencana Tuhan, karena Tuhan memberikan rencana yang lebih indah yang nggak bisa kita duga. Walaupun ketika kita melewatinya seperti melalui pintu yang sempit banget, seperti Injil Matius kemarin ya. Tapi kalau kita bisa melaluinya, waktu itu sekarang seperti yang saya alami, indah banget. Bro and sis, saya mau ingatkan, ingat, time flies ya, very fast ya. Waktu cepat berlalu dan nggak pernah kembali. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Yang ada di perhadapan kita adalah besok. Kita nggak bisa ngulang entar tadi pagi yang enak kita masih tidur leha-leha. Nggak bisa. Tapi yang kita harus hadapi entar malam kita tidur, kita masih selamat nggak, bangun besok pagi masih selamat apa enggak. Ya. Jadi pesan Tuhan adalah bahwa 1 Kor 10 ayat 13 di sini ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kita semua dapat menanggungnya. Ya, sehingga kita bisa dapat menanggungnya. Ingat, 1 Kor 10:13 pesan itu. Kita akan melalui pencobaan. Tuhan mengizinkan kita semua melalui pencobaan. Tapi ingat, pencobaan bukan dari Tuhan kita. Ya, iman kita beda seperti tetangga kita. Kalau tetangga kita selalu kalau lagi dapat masalah, Allah lagi mencobai kamu. No. Karena kenapa? 1 Kor 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan yang kita lalui, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatan dan Allah tidak bisa dicobai. Makanya bukan dari Allah, karena Allah tidak bisa mencobai dan dicobai. Pencobaan datang dari diri kita sendiri, lingkungan kita didompelengi oleh iblis. Tapi juga jangan dikit-dikit bilang, aduh ini kalau iblis nih mencobai aku, ya. Saya sering kasih ilustrasi ini di persekutuan-persekutuan, saya bilang begini. Ilustrasi ini mungkin Bro and Sis suka dengar juga ya. Satu hari setan ngomong sama Allah. Dia bilang begini, Tuhan aku mau pensiun aja di setan. Oh kenapa? Gitu. Enggak, aku udah capek jadi iblis katanya. Tuhan bingung, kenapa? Abis manusia ya, lebih licik dari aku sekarang katanya. Dia yang bikin dosa katanya aku. Dia yang merampok katanya iblis, ya kan? Dia memperkosa katanya setan. Padahal yang memperkosanya dia tuh manusia. Yang ngerampok, yang ngegarong manusia. Aku yang dituding-tuding kata setan kepada Tuhan. Ya. Gimana teman-teman ilustrasi ini, setuju ya? Saya sih setuju aja ya di situ ya. Jadi setan minta pensiun sama Tuhan. Sebenarnya memang pencobaan itu semuanya datang daripada pikiran kita manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan kita bersama. Makanya hidup dalam lingkungan yang positif, jangan yang negatif. Ya, hidup dalam lingkungan yang rohani, bukannya artinya kita sok suci fanatik. No. Karena ketika kita hidup dalam keluarga yang baik-baik, kita bergaul dengan keluarga yang tidak baik, keluarga teman-teman yang narkobaan, pasti kita ikut jadi pecandu narkoba. Makanya jauhi lingkungan yang negatif, yang tidak baik. Kalau Anda bergaul sama teman yang setiap hari grumpy aja, ngomel melulu, negatif aja, ngomongin orang melulu, jelekin orang melulu, pelan-pelan kita jadi ngikut. Betul atau betul? Iya. Makanya saya nggak mau tuh kalau deket-deket sama orang yang ngeluh melulu, capek dengarnya. Kita aja banyak keluhan terus dengerin orang ngeluh-ngeluh, ya. Oke. Tayangan di sini adalah aku belajar tetap beriman, taat, setia, bersabar dalam new normal ini walau terasa berat. Namun aku yakin semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Jadi apakah beriman itu? Sekilas saya mau tampilkan. Ya. Apakah beriman itu? Bro and sis ini udah harus hafal. Ibrani 11 ayat 1. Ya. Harus di luar kepala nih kalau soal Ibrani 11 ayat 1. Kalau saya tutup di sini saya bisa bicara langsung. Saya tanya dulu, ayo Ibrani 11 ayat 1 bunyinya apa? Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan belum dapat nih, dasar.
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Itu adalah rumus daripada iman. Ibrani 11 ayat 11 ya, ayat 1. Yakobus 2, 14, 20 dan 22 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ya, ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan? Nah, ini adalah lanjutan daripada definisi iman. Kalau kita punya iman, kita nggak ngapa-ngapain, iman itu juga nggak terjadi. Makanya di dalam new normal ini kita hanya punya pengharapan dalam Tuhan, tapi kita tetap melakukan kegiatan kita positif dengan situasi yang baru, dengan peraturan bahwa pakai masker selalu, jangan nggak pakai masker. Jalan-jalan keliling kompleks juga, olahraga jalan pagi pakai masker, jangan nggak pakai masker. Kita nggak tahu udara di situ, ya. Terus udah gitu bawa hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, ganti baju kalau habis dari luar, ya. Kalau dekat orang yang batuk-batuk, ya kita jaga jarak di situ. Kita nasehatin yang batuk, kalau dia nggak pakai masker kita nasehatin, Mbak, Pak, Bu, kamu kan batuk, hendaknya pakai masker. Karena bukan untuk menjaga diri sendiri, tapi menjaga teman-teman di sekitarnya. Berani kita harus bilang begitu, ya di situ. Nah, dapatkah iman menyelamatkan kita kalau tanpa perbuatan di situ? Contohnya gambar seperti ini, ya. Kita lihat ketika kita menyongsong tahun 2019 di sini, kita berhasil melalui, walaupun banyak suka dan dukanya. Amin. Apapun di sini, ya, tahun 2019 banyak yang terjadi, ya. Berat apapun masalah yang seperti saya hadapin, seberat apapun masalah tahun lalu, saya nggak bisa mundur ke belakang. Bro and sis, nggak seperti gambar ini. Kita nggak bisa mundur ke hari kemarin. Kita nggak bisa mundur ke hari yang indah masa lalu. Tapi bahwa kita terus harus bisa menghadapi. You cannot go back and change the beginning. Tapi kita harus hadapi. Pilihan di tangan kita semua. Kita nggak bisa mundur. Kita nggak bisa mengulang ke masa lalu. Kita harus hadapi. Bagaimana menghadapinya? Kita harus berupaya. Kan ada pepatah, ora et labora. Berusaha juga berdoa. Berdoa. Bukan hanya berdoa aja, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, kita nggak bisa ngarepin Tuhan nanti turun dari atap langit-langit kita, bolongin genteng kita, kasih rezeki kalau kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus berupaya di situ, ya. But you can start when you are where you are and change the ending. Jadi kita nggak bisa go back, tapi kita bisa menghadapi. Caranya apa ya? Kalau ada api ya panggil, semprotan, ya kita matikan di situ, apapun. Ada masalah apa kita berupaya dengan mohon pertolongan Tuhan, dengan bicara sama Tuhan, seperti Daud selalu bicara sama Tuhan, Hizkia juga selalu bicara sama Tuhan. Bacaan 2 raja-raja kemarin juga bagaimana Raja Hizkia Nabi Hizkia itu melawan segala macam, Elia melawan segala Raja Asyur segala macam, dia bicara sama Tuhan sehingga Nabi Yesaya mendapat jawaban dari Tuhan menyampaikannya kepada Hizkia, ya di situ. Matius 24 ayat 13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi bersabarlah. Bersabarlah karena Matius 24 ayat 13, sekali lagi saya tekankan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. So bersabarlah, ya, be patient. Sabar terhadap siapa? Sabar terhadap keluarga, ya, penuh kasih di situ. Sabar terhadap sesama kita, ya. Sabar terhadap orang lain. Firman kemarin lagi, ya. Respect juga kepada orang lain. Kalau kita mau dihormatin, kita juga harus bisa menghormati orang lain. Tapi itu kan menurut kitab Taurat dan kitab para nabi. Kalau Bro and Sis baca renungan kemarin Injil Matius, ya. Tapi lebih jauh lagi adalah kita ikut apa yang Tuhan sampaikan, perintah barunya adalah kasih.
Sabar terhadap diri sendiri, yaitu percaya diri. Jangan merasa, aduh, aku nggak mampu nih, udah deh, aku mendingan bunuh diri aja deh. Nggak bisa begitu ya, Berensi. Sabar terhadap Tuhan, karena waktu Tuhan kita nggak bisa baca, tapi Dia bisa baca apa yang baik buat kita semua. Bersabar dengan Tuhan adalah tadi Ibrani 11 ayat 1. Iman di situ. Tetap percaya, taat dan setia, ya, tetap percaya, saya ulang, taat dan setia, ingat, laluilah masa new normal bersama Tuhan Yesus. Amin. Kita lalui masa new normal ini, walaupun rasanya aduh terengah-engah, tapi bersama Yesus kita pasti menang, kita pasti bisa lalui. Be patient all the time and selalu obey, ya. Dalam kata-katanya, dalam peraturan pemerintah kita obey, jangan mau-maunya aja di situ, ya. Pasti kita akan bisa lalui masa-masa sulit ini. Oke, semuanya, teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sayang yang baru gabung cuma dapat cuplikan terakhir. Ya, God bless you all. New normal kita hadapi, bersama Yesus kita pasti akan bisa. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus apa? Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, dan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tenangkan hati kita semuanya. Ya, kita mau endapkan firman pengajaran malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atas firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami, menghibur kami, dan menegur kami. Kami manusia sering hilang kesabaran, di mana Engkau yang menginginkan kami semua untuk memancarkan buah Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5:22 dan 23, bahwa salah satu sifat daripada buah Roh Kudus yang harus kami keluarkan adalah yang nomor 4, roh kesabaran. Tapi ini yang susah Tuhan. Biarlah kami mau belajar, terutama di masa-masa masih pandemi bergolak, di mana kami memasuki lagi satu era baru, new normal. Biarlah roh kesabaran-Mu tetap bisa menyelimuti kami. Dan juga kami mau bersabar seperti Bunda Maria, menyimpan segala sesuatu dalam hati kami. Kami menjadi pembagi kasih, perhatian, seperti Maria kepada Elizabeth, yang mengandung hambamu Yohanes Pembaptis, yang birthday-nya, ulang tahunnya kita peringati hari ini. Biar juga roh penguasaan diri-Mu, dari Roh Kudus-Mu, itu juga terus menyelimuti kami. Karena dua hal itu, bersabar dan menguasai diri, tidak mudah bagi kami sebagai manusia. Tapi biarlah di masa new normal ini, kami belajar bersabar, kami belajar menguasai diri kami. Kami tetap setia, kami tetap hidup di dalam firman Engkau. Dan kami mau tetap senantiasa percaya. Ibrani 11 ayat 1. Faith di dalam Engkau. Dwelling in you. Dwelling selalu di dalam firman Engkau. Tidak hanya menjadi parasit. Kalau butuh aja kami datang. Tapi kami mau menyatu sehingga apapun di dalam masa new normal ini tidak bisa mencabut kami daripada Engkau. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan juga terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami. Terima kasih Bunda Maria
Terima kasih semua para orang kudus, Santo Yohanes Pembaptis, juga yang kami peringati senantiasa. Doakanlah kami. Doakanlah semua keluarga kami, lawat kami dalam doa-doa Bunda dan para orang kudus. Sembuhkan yang sedang menderita sakit, para petugas rumah sakit, biarawan, biarawati, para semua gugus depan yang menangani penyakit ini, pimpinan pemerintah negara kami, diberikan kesatuan hati, kekompakan, agar mereka juga mempunyai roh ketaatan terhadap Presiden Pak Jokowi. Jangan semuanya mau menjadi presiden, sehingga pandemi ini bisa cepat melalui ketaatan anak-anakmu. Tuhan Engkau angkat, karena Engkau mau didik kami untuk kami taat, setia, dan berpengharapan beriman di dalam Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ace. Terima kasih Bu Ance. Sama-sama. Sama-sama. God bless all. Banyak yang baru masuk, firmannya udah mau selesai ya. Nanti kita foto sama-sama nih. Ya, ini sebagai untuk lagu penutup kita mau nyanyi bersama lagu Ku Percaya Janjimu ya. Oke, sip. Oke. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan? Oke, sip. Jangan bawa mati. Di dalam kekuatanmu, Udah jelasin. Bentar kan. Konteksnya saya Di-mute aja semua, di-mute. Ada. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi tetap setia dan percayalah saudaraku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti Isi hati, kemuliaan Kau janjikan,
kasih Bu Ace atas firman-Nya hari ini. Terima kasih Bu Ace. Makasih Bu Ace. Sama-sama, thank you semuanya. Kepercayaannya mengundang saya bicara via Zoom. Juga Perduki Selatan 1 ya. Selatan 1 kedua sih saya Yen. Arah 1. Selatan 1 yang sudah mengundang saya dalam pujian bersama mereka tadi. Cara 1. Oh, baru bikinnya tadi barusan. Oh, enggak, udah. Kirain baru bikin hari ini, hebat. Sekarang tinggal tunggu ini. Utara 1. Utara 1 tadi Dewi, sorry, Sis Jenny. Yang sekarang lagi proses Selatan 1 yang di Bulungan. Oh, Ya, keren. Iya, Ibu Yosi ngajakin saya nyanyi juga di sana. Selatan 2. Oh, Selatan 2 ya? Selatan 2 ya. Selatan 2 yang di Grand Central ya. Iya. Jadi abis Perduki Utara, ya Sis Jenny Aliar mengundang, terus Selatan 2 sekarang lagi proses rekamannya udah sekitar semingguan sih. Nanti kalau PCT bikin, Bu Ace bisa ikutan ya? Boleh. Sudah bikin 2. Boleh. Kalau selama di rumah aja Pak, waktunya bisa ya. Oke. Dari Pak Acai mungkin ada pengumuman Pak Acai. Baik, shalom. Pertama terima kasih untuk pewartaan. Pertama-tama terima kasih untuk pewartaan mimbar kita dari Ibu Ace, utusan dari PDKK MKK, dan kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di acara Zoom online PD Perduki Chapter Tangerang. Serta kita sudah berkesempatan untuk mendengar satu kolaborasi lagu tadi, persembahan dari rekan-rekan kami, Perduki Chapter Utara 1. Dan kolaborasi dengan Ibu Ace Mariwika, yang sudah tayang sebetulnya dalam YouTube kemarin bersama Romo Felix. Mungkin ada minggu lalu ya Ibu Jenny? Ada Ibu Jenny masih? Ya, itu sudah tayang dengan Romo Felix ya kemarin itu ya Ibu Ace ya. Oh, oke. Ya, baik. Jadi teman-teman MKK coba lambain tangan biar kenalan semuanya. Soalnya banyak nih saya lihat wajah-wajah teman MKK nih. Oh, oke. Ada Gregoris Anjar, Maria tadi udah masuk, Sanda. Coba angkat tangan lagi, saya sendiri baru mau ngelihat soalnya. Oke, tadi Bro Yohanes Hari, Florentina Wawa ikut. Terus siapa lagi di sini? Tunggu saya lihat lagi ya. Oke, semuanya ada. Oh, ini Boy dari Sydney. Shirley, lambaikan tangan ikutan. Nah, ini cicinya Boy. Dia the eldest kid. Jadi abis Shirley ini baru Pak Boy nomor 2. Ya, ini Fernando. Nando mana Nando? Ada. Mana? Gambarnya aja dia, Fernando Ong. Ya, Nando mana? Nando videonya biar kenalan. Soalnya banyak. Oh ya, Nando masih di jalan nih yang Galaxy Note 8. Oh ini nih Nando. Hai Nando, ini juga anggota grup sharing saya selama pandemi. Kita berkumpul 3 kali seminggu, Selasa, Rabu, Sabtu jam 8 malam. Mereka setia dan rajin. Ya, puji Tuhan. Saling membangun. Oke. Floren Wawa ada PD Paskalis juga, Michelle Go. Mana Michelle Go tadi ada wajahnya? Mana Michelle? Nah, itu yang lambaikan tangan Michelle Go. Ini juga suka ikut saya di grup sharing dari PD Paskalis Senin. Oke. Iya, Sanda semuanya. Florentina Wawa dari MKK juga ya? Tangerang. PCT. Perduki Chapter Tangerang. Oh, Tangerang. Iya, Tangerang. Oke, terima kasih semua teman-teman yang udah join di sini, menyemangati semua ya, dari MKK, dari Australia, dari PD Paskalis juga. Yoce Alam Sutra, Bro Yoce.
Bro Yose, apa kabar? Oke. Pak Karol juga ada. Ini ada yang namanya, ada Ivon ya, Ivon juga nih dari OMK Santo Andreas ini. Ivon, coba lambaikan tangannya Ivon. Ini juga rajin banget ikut grup sharing saya. Ya, oke. Yang grup lektor nih Nando Ong sama Hari tadi ya, Yohanes Hari itu dari komunitas lektor MKK kita. Ya, puji Tuhan. Stephen lanjut. Chang. Stephen Chang yang mana? Stephen Chang. Stephen Chang mana? Pak Yohanes Hari juga. Oh, Stephen Chang dari mana? Di unmute. Kara 2 kayaknya. Dengan alias Rudy Bu Ace. Oh iya, makanya saya tadi lihat wajah ini Satu. ini yang ngatur video tadi nih, Keren Perduki banget Utara. loh videonya. Ini dia nih Thank you. produsernya nih. Rudy, saya lihat namanya panggilannya kok Rudy. Steven, gitu. Makanya kok mukanya muka Bro Rudy, saya nggak berani. Iya Bu Ace, udah go public ya. Congrats. Ini gara-gara Yeni Aliar nih. Good. Maju terus Bu Ace. Ya, YouTube ya. Iya, Rudy juga mantep. Ini tim Pujian Amin. Utara nih hebat nih karena ada Rudy nih konduktornya nih. Puji Tuhan. Thank you Bu Ace. Tuhan, puji Tuhan. Kok Acai bukannya dari Lampung ya? Yes, Kok Raja. bisa ada di Perduki Tangerang? Sudah hijrah ke Tangerang, Raja. Oh, Refugi. Kelahiran Lampung aja. waktu diundang ngajar di Lampung tuh masih ada Kok Acai di sana. Saya jadi bingung. Rosario Merah Putih. Oh, Ya, mari. Tinggal ya. Foto dulu nggak? Ayo, Apa ya? foto Ayo, dulu, siapa foto yang dulu, foto dulu. fotoin? Pasang Foto dulu. actionnya. Ayo, Actionnya. 3, action ya. 3, 2, 1. Satu lagi, ada dua. 3, 2, 1. Nanti ada rekamannya, boleh didengarkan. Oh, oke. Terima kasih. Makasih, Pak Terima Yas. kasih semua.